Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dari Fakultas Kesehatan, Prodi Sarjana Keperawatan, Universitas Harapan Bangsa. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Dwi Puspita, yang saya hormati juga kepada Dekan, Rektor, dan seluruh Dewan Dosen dan Karyawan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, dan yang saya hormati khususnya Ibu Ririn Ismasundari, MKep, sebagai pembimbing 1 yang telah membimbing saya sejak awal mengerjakan proposal skripsi ini hingga hari ini. Kemudian kepada Ibu Dwi Novitasari sebagai pembimbing 2 yang juga telah membimbing saya dari awal saya mengerjakan proposal skripsi hingga hari ini. Kemudian kepada Ibu Adiratna Skarsiwi, MKep, selaku penguji 1. Sebelum saya memaparkan proposal skripsi saya mohon maaf karena banyak sekali kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ada dalam proposal skripsi saya ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal skripsi saya dengan judul Gambaran Pengetahuan Pasien TB Baru dan Pengawas Minum Obat tentang Pencegahan Multidrug Resistant Tuberculosis. Adapun hal yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul ini adalah, menurut Fitriani 2012, WHO telah mencanangkan kedaruratan global penyakit TB dikarenakan di sebagian besar negara di dunia penyakit TB tidak terkendali. Hal ini disebabkan banyaknya penderita TB yang tidak berhasil disembuhkan. WHO melaporkan adanya 3 juta orang meninggal akibat TB setiap tahun dan diperkirakan 5.000 orang setiap harinya. Setiap tahun ada 9 juta penderita TB baru dan 75% kasus kematian dan kesakitan di masyarakat diderita oleh orang-orang pada usia produktif dari 15 sampai 54 tahun. Indonesia sekarang berada pada ranking kelima negara dengan beban TB tertinggi di dunia. Estimasi prevalensi TB semua kasus adalah sebesar 660.000 dan estimasi insidensi berjumlah 430.000 kasus per tahun. Jumlah kematian akibat TB diperkirakan 61.000 kematian per tahunnya menurut Kemenkes Republik Indonesia 2011. Indonesia juga disebut sebagai 27 High Burden Multidrug Resistant Tuberculosis Countries oleh WHO, dikarenakan pada setiap tahun selalu muncul kasus MDR TB baru yang dilaporkan. Tahun 2008 ada sekitar 40.000 kasus MDR TB, sedangkan jumlah meningkat menjadi sekitar 690.000 kasus MDR TB pada tahun 2010. Data tersebut menjadikan Indonesia berada pada urutan 9 di bawah India, China, Rusia, Pakistan, Afrika Selatan, Filipina, Ukraina, dan Kazakhstan. Dari judul dan latar belakang di atas, maka penulis menulis rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana gambaran pengetahuan pada pasien dan PMO tentang pencegahan MDR? Tujuan penelitian. Tujuan umum, mengetahui gambaran pengetahuan pasien TB dan PMO tentang pencegahan MDR. Tujuan khusus, 1. Mengidentifikasi pengetahuan pasien tentang pencegahan MDR. 2. Mengidentifikasi pengetahuan PMO tentang pencegahan MDR. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis, yaitu memberikan tambahan pengetahuan tentang multidrug resistant tuberkulosis serta akibatnya, sehingga ada upaya pencegahan yang lebih maksimal. 2. Manfaat praktis, antara lain bagi penderita dan masyarakat. Memberikan masukan kepada penderita dan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan mengenai MDR sehingga ada upaya pencegahan. Kemudian bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan perbedaan pengalaman peneliti tentang MDR. Selanjutnya bagi institusi pendidikan. Bagi dunia pendidikan dapat memberikan tambahan inspirasi penelitian dan sebagai bahan kajian di bidang administrasi dan kebijakan kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih rinci tentang apa itu PMO dan apa itu MDR. PMO atau pengawas menelan obat.
Menurut Depkes RI 2013, PMO adalah orang yang ditunjuk untuk menjamin keteraturan pengobatan pada pasien TB baru. Adapun persyaratan untuk menjadi PMO adalah sebagai berikut. 1. Seorang yang dikenal, dipercaya, dan disetujui baik oleh petugas kesehatan maupun pasien. Selain itu, harus disegani dan dihormati oleh pasien. Yang kedua, seseorang yang tinggal dekat dengan pasien. Yang ketiga, bersedia membantu pasien dengan sukarela. Yang keempat, bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien. Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya bidan di desa, perawat, sanitarian, juru imunisasi, dan lain-lain. Bila tidak ada petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat lainnya, atau anggota keluarga pasien itu sendiri. Tugas seorang PMO adalah mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan, memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur, mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan, memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien TB yang mempunyai gejala-gejala mencurigakan TB untuk segera memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan. Tugas seorang PMO bukanlah untuk mengganti kewajiban pasien mengambil obat dari unit pelayanan kesehatan. MDR atau multidrug resistant adalah keadaan di mana bakteri TB sudah tidak dapat lagi dimusnahkan dengan OAT atau obat antituberkulosis. MDR sendiri pada dasarnya adalah suatu fenomena buatan manusia sebagai akibat dari pengobatan pasien TB yang tidak adekuat maupun penularan dari pasien TB resisten OAT. Penata laksanaan TB resisten OAT lebih rumit dan memerlukan perhatian yang lebih banyak daripada penata laksanaan TB yang tidak resisten. Selain MDR, terdapat 5 kategori resisten terhadap OAT, yaitu monoresisten, yaitu resisten terhadap salah satu OAT. Poliresisten, yaitu resisten terhadap lebih dari satu OAT. Kemudian extensive drug resistant, yaitu TB-MDR disertai resisten terhadap salah satu obat golongan fluoroquinolone dan salah satu dari OAT injeksi lini kedua. Kemudian total drug resistant, yaitu resistensi terhadap semua OAT. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011. Konsep pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda. Secara garis besarnya dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu 1. Tahu, 2. Memahami, 3. Aplikasi, 4. Analisis, 5. Sintesis, dan ke-6 evaluasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, menurut Nasir 2017. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, baik jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penulisan, menurut Nur Salam tahun 2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek
penelitiannya menurut Saryono 2011. Sumber data sekunder meliputi beberapa jurnal penelitian, buku, maupun artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan berkaitan dengan materi pembahasan, gambaran pengetahuan pasien TB paru dan PMO tentang pencegahan MDR. Pemilihan sumber data dilakukan dengan memperhatikan hal-hal terkait keaslian penulisan, objektivitas, dan kontribusi terhadap penelitian. Penelitian ini menggunakan secondary research metodologi berupa literatur review dengan primary research atau sumber utama menurut BAT tahun 2019. Pengumpulan data merupakan suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik subjek yang diperlukan dalam suatu penelitian menurut Nur Salam tahun 2013. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencari atau menggali data dari literatur yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dalam rumusan masalah. Menurut Ari Kunto tahun 2011. Data-data yang telah didapatkan dari berbagai literatur dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Penulis melakukan pengumpulan data menggunakan search engine Google Scholar dengan mencari jurnal penelitian minimal lebih dari tahun 2010. Memiliki kata kunci yang sama dengan judul penelitian ini, yaitu pengetahuan, PMO, dan MDR. Kriteria jurnal atau artikel yang dipakai adalah yang memiliki kerangka sama dengan penelitian ini. Proses pengumpulan data menggunakan metode ekstraksi data dengan pendekatan PICO atau Population, Intervention, Comparison, dan Outcomes. Demikianlah pemaparan proposal skripsi saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.